Siapa yang buta hatinya di dunia ini, di akhirat pun dia pasti buta dan terlebih sesat jalannya. QS Al-Isra 71. Yang dimaksud bukanlah buta fisik, melainkan buta hati, yaitu ketidakmampuan melihat kebenaran, nikmat, dan keagungan Allah untuk melihat yang maha benar, untuk merasakan nikmat dan penyingkapan keagungan Allah, yaitu dirinya sendiri. Penyaksian musyahadah. Musyahadah ialah pengetahuan langsung tentang hakikat yang disaksikan, sehingga seorang sufi yang telah berada dalam tahapan ini disebut sebagai musyahid atau saksi. Dia adalah orang yang telah memperoleh visi musyahadah tentang Allah yang maha benar. Penyaksian ini terjadi dalam berbagai cara. Sebagian penempuh jalan spiritual dan kaum tarekat menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Sebagian menyaksikan Allah sebelum, sesudah, dan bersama sesuatu. Sebagian lain menyaksikan Allah sendiri. Semua tergantung pada proses, jalan ruhani yang ditempuh, dan juga kondisi ruhani sang penempuh jalan masing-masing. Dan karena Allah tidak pernah mengungkapkan dirinya sendiri secara sama dalam dua momen berturut-turut pada sesuatu, maka penyaksian musyahadah itu tidak terbatas dan tiada berakhir. Inilah salah satu kenikmatan atau nikmat naim yang dirasakan penghuni surga sejati, dan tentu bagi para pencintanya dan para perindunya, dan ia bisa saja merasakan kebahagiaan abadi tersebut sejak dari dunia ini, sehingga hatinya hidup dan sadar akan kehadiran Allah. Itulah hati yang telah meraih nur ma'rifah. Aslinya kerinduan kita untuk melihat keindahan alam. Keindahan alam adalah kerinduan kita kepada Nur Muhammad. Alam yang indah seperti laut dan gunung diciptakan Allah dari Nur Muhammad. Jasad kita Allah ciptakan dari Nur Muhammad. Ruh kita Allah ciptakan dari Nur Muhammad. Jadi seandainya kita bisa melihat Nur Muhammad di diri kita, maka kita tidak perlu keluar rumah untuk melepas rindu pada Nur Muhammad, karena kita bisa melepas rindu dengan melihat ke dalam diri kita sendiri. Hakikat Nur Muhammad dan tajalli Allah kepada Rasulullah. Sesungguhnya barang siapa yang telah Allah letakkan Nur Muhammad pada batin hambanya, itulah KH-Alifah HNY. Seperti Nabi Adam 18, Nur Muhammad itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengenal mati. Ia bapak sekalian, nyawa atau ruh. Barang siapa mencintai Rasulullah berarti sama mencintai Allah. Nur Muhammad dalam diri adalah potensi manusia untuk menjadi insan kamil, manusia sempurna, yang mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai representasi tertinggi cahaya manusia. Bila kamu ingin mengenal Allah lebih dalam, di kedalaman rasa, sehingga diam di dalam rasa, serulah, maka sertakan dirimu kepada Allah. Dengan sikap ini, seorang hamba yang manunggal tidak lagi tertipu oleh angan-angan. Hatinya tidak lagi memiliki ukiran atas benda dunia, dan tentunya ia tidak akan pernah berpaling kepada dunia selain Allah. Hamba yang telah berada dalam keadaan menyatu dengan Allah. Jadi sebenarnya yang dihadapi dalam diri sendiri yang wajahnya terpancar ke seluruh jagat raya. Kemanapun wajah dihadapkan, yang ada hanyalah kosong dari selain Allah. Luar dalam sama, yakni yang ada hanya wujudnya. Memandang wujud Allah dengan cahaya marifat, sehingga Allah terlebih nyata daripada makhluk. Indahnya surga itu dengan kehadiran Allah. Indahnya akhirat itu dengan adanya ampunannya. Indahnya dunia itu dengan adanya cinta kepada Allah, sehingga cinta terletak pada pemahaman. Maka siapa mencintai Allah, maka dia akan memahaminya dalam segala hal, karena cinta ada pada yang dicinta. Bila seseorang itu mengenal diri, maka ia pasti mengenal Allah. Karena diri aku yang sejati itulah yang bernama Allah. Karena aku lenyap dalam hakikat, aku dan itulah wujud aku sendiri, yang tiada terpisah nama pada empunya nama, cahaya pada empunya cahaya. Fana, yaitu pertemuan tanpa jarak dan perantara, dan baka, kekal abadi. Jaminan itu akan mutlak jika manusia berhasil mendapatkan makamat kemanunggalan. Ahmad, 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 nama yang menjadi jalan pulang alif, awal dari segala yang lurus. Alif adalah satu,
tegak, lurus. Ia bukan sekedar huruf pertama, tapi lambang mula dari segala kesadaran. Ia tidak bercabang, tidak berbelok satu arah, menuju Allah dalam nama Ahmad. Alif melambangkan ruh awal Nur Muhammad, yang berdiri sendiri sebagai pujian murni. Bahkan, sebelum kata pujian diciptakan, ia adalah cahaya permulaan yang menyambung langsung kepada wujud tanpa awal. Alif bukan sekedar huruf. Ia adalah jalur ruhani yang paling sunyi, tapi paling terang. Alif adalah aku yang tak lagi menjadi aku, karena seluruhnya menuju Dia. Alif adalah nafas yang belum bernama, tapi sudah memuji. Dari alif, kembali ke alif. Huruf alif melambangkan keheningan tawakal, karena itu sifatnya diam. Alif yang menjadi permulaannya, dan yang mengakhirinya. Dari tidak ada, menjadi ada, dan kembali lagi, tidak ada. Dari Tuhan harus bisa kembali ke Tuhan lagi. Jadi sebenarnya adalah, bagi siapa telah mengetahui rahasia alif, ia akan diam. Diam dengan hakikat al-ilaha, ilaha, iyalaha, emuha, emuha, ilaha, ilaha. Hakikat, sirnanya diri. Hanya Allah yang ada. Apa itu hakikat? Dari kata hakikah, berarti realitas sejati. Hakikat adalah tenggelamnya makhluk dalam lautan ilahi. Diri sirna fana hanya Allah yang wujud. Bukan lagi aku mengenal Allah, tapi yang ada hanya Allah. Mengungkap rahasia Nur Muhammad syahadat sejati, agar mencapai kesempurnaan jiwa.